didapodik dulu. Ya, kalau misalnya didapodik ada yang masuk, terus nanti kalau ada CAT, namanya juga kesepuh, kalau kan baca sekalian sebagai juga ya, keruh. Juga itu biasa jawab. Ya. Saya ingin menuntaskan yang 840 dulu yang kategori P. Nanti ada formasi umum. Ada formasi umum, karena itu hak warga negara Indonesia. Hak merdeka belajar itu sudah dicanangkan oleh Ki Hajar Dewantara. Poin ke-7, merdeka belajar. Literasi dari dulu. Ikro. Ya. Pada saat wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro, gua yang sempit hanya bisa satu badan masuk di gunung tinggi. Pesannya ikro. Baca. Nah sebetulnya berdasarkan dari makanya kalau tidak mau ikro, dari mana mendapatkan informasi, pengetahuan, keterampilan, keahlian? Baik cara itu. Kalau karena kita ada produk lama, jangan produk lama itu copy paste ke produk baru, jangan. Tapi ada caranya. Saya bekerja. Cara pertama, ibu mapping per kelas. Mana yang literasinya sangat cepat, sedang, dan kurang. Pernah nggak ibu mapping seperti itu? Ibu mengajar 20 siswa. Dari 20 siswa, siapa yang paling cepat? Jadi beda metodenya, beda memberikan PR-nya. Ibu bapak saya temukan, saya mengajar di perguruan tinggi itu sejak 2013 sampai sekarang. Sama orang dewasa juga. Saya kalau hitung, karena saya belajar ngajar akuntansi, manajemen keuangan, sektor publik, ya, pengorganisasian, studi kelayakan bisnis, sama Bu. Kalau saya mengajar paling 10% yang selesai. Yuk disediakan. Yuk justru studi kelayakan usaha paling 10% dari misalnya 30 mahasiswa, 10% yang itu udah selebihnya harus kita balik dulu. Nah, jadi memang pendekatan kita adalah pendekatan data dan memberikan PR-nya begitu. Ibu semua, ini yang harus saya berubah karena PR 5 ini. Ibu kalau berikan PR sama kan selama ini 1 kelas 10 PR di sana. Jangan dengan permintaan itu kita tahu, oh ini yang cepat 2 orang, berarti kasih PR-nya 10 soal. Oh ini yang lambat 5 orang, 5 atau 7. Ini yang sangat lambat, cukup 3. Dengan begitu, ibu semua, kita akan pendekatan beda, treatmentnya beda, penanganannya beda. Contoh ibu semua, guru olahraga, ada guru olahraga di sini? Enggak, ada. Teman-teman, bayangkan ibu semua, kalau semua siswa 30 orang harus mampu mengelilingi 10 kali putaran alun-alun, paling juga berapa orang? Ya, itu fisik seseorang itu berbeda. Tapi yang optimal paling 10%, karena saya juga analisa. Ada reward and punishment. Reward bukan reward. Reward, penghargaan. Punishment sanksi. Kamu pernah nggak kepada siswa memberikan permen? Kamu baca permen? Pernah? Bagus, pertahankan. Kepala sekolah juga begitu, memberikan reward kepada gurunya yang berhasil meningkatkan literasinya. Pernah nggak kepala sekolah? Kalau belum, kalau belum terima kasih. Kayak saya begitu, yang punya KTP ada fotonya saya kasih. Nggak besar. Apa? Ada magnet antara kadisdik dengan keluarga besar kadisdiknya. Kan begitu, tidak besar. Begitupun juga saya di apel pagi. Yang apel pagi saya kasih 100.000 yang memimpin. Saya dipaksa. Makanya rebutan jadi pemimpin apel di distrik itu. Karena saya siapkan 100.000. Dan tidak akan pernah berkurang dulu semua. Karena apa yang kita dapatkan ada hak orang lain. Definisi hak orang lain, keluarga yang terdekat dulu, kalau terdekat baru keluarga yang lain berkata saudara. Dan yang terakhir kaitan dengan P5 itu semua, saya mengharapkan tadi sudah saya kumpulkan nanti dari forum guru penggerak ya Bu. Saya mengharapkan guru penggerak bangga apabila bisa menggerakkan, bisa menginspirasi.
Saya kutip pendapat Aristoteles. Ibu tahu Aristoteles? Ya, lahir 386 sebelum Masehi. Aristoteles itu adalah muridnya Plato. Aristoteles punya murid Alexander. Dia ahli filsafat, ahli fisika, kimia, matematika dan sebagainya. Dulu menemukan teorinya omnipotens ex oppo, makhluk hidup berasal dari benda mati. Omnipotens ex oppo. Penelitian lagi menemukan teori omnipotens ex vivo, makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Nah, Aristoteles menyatakan ini, setiap benda akan bergerak. Benda itu bergerak apabila ada yang menggerakkan. Ibu semua bisa bertemu dengan kita semua, ada yang menggerakkan, itu penelitian, workshop. Tepuk tangan buat panitia.